Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun lu, kata Purbaya kepada jurnalis. Kok jurnalis yang disemprot oleh Purbaya? Ceritanya begini kawan-kawan. Sewaktu jurnalis itu menanyakan kepada Purbaya apakah akan melanjutkan kebijakan Sri Mulyani untuk secara bertahap menaikkan cukai rokok sampai maksimal. Kalau sekarang hampir sampai 50%, mungkin sampai 100%. Purbaya balik bertanya kepada jurnalis, apakah dengan menaikkan cukai rokok itu pendapatan negara naik? Jurnalis itu, karena dia juga seorang pemerhati dalam bidang ekonomi, mengatakan justru pendapatan negara dari seluruh cukai rokok itu turun. Di situ terlontar kata-kata Purbaya, Fir'aun. Bukan maksud dia, bukan kepada jurnalis sebenarnya. Kemudian Purbaya mengatakan, ini adalah sebuah kebijakan yang aneh menurut saya. Tujuan dari menaikkan cukai rokok itu sebetulnya kan itu untuk menaikkan pendapatan negara, di mana negara nanti mengambil sebagian keuntungan dari rokok yang dijual oleh pabrik rokok. Ini justru setelah dinaikkan cukai rokok itu, pendapatan negara dari cukai rokok malah turun. Seharusnya kebijakan itu dikembalikan lagi, diturunkan lagi cukai rokok. Tapi ini tidak. Yang terjadi adalah terus-menerus dilaksanakan oleh kementerian yang lama, menaikkan cukai rokok secara bertahap. Ini yang menurut Purbaya aneh. Ini menurut Purbaya Fir'aun. Tapi belum sampai di situ. Pengertian Fir'aun menurut Purbaya itu seperti begini. Begitu cukai rokok dinaikkan oleh Menteri Keuangan, banyak pabrik-pabrik rokok yang bangkrut. Kenapa pabrik rokok itu bangkrut? Dengan dinaikkannya cukai rokok, harga rokok di konsumen terlalu tinggi. Terlalu tinggi, bukan tinggi saja, terlalu. Tiap bulan naik rokok. Sementara yang akan membeli kantongnya untuk rokok itu bukan kebutuhan primer, orang mengalihkan lagi rokoknya ke rokok yang murah-murah. Rokok yang murah-murah itu datang dari rokok yang tanpa cukai, yang masuk melalui selundupan dari luar negeri. Sehingga pabrik rokok, karena cukai ini naik, rokoknya kurang laku lagi, hanya dibeli oleh orang-orang kaya yang notabene kebanyakan tidak merokok juga. Akhirnya mereka bangkrut, tutup sebagian besar, pekerjanya dirumahkan, menambah pengangguran di dalam negeri. Cukup sederhana kata Purbaya. Sementara rokok ilegal masuk dari luar negeri tanpa cukai, masuk rokok-rokok yang memang sudah masuk dari luar negeri yang legal, malahan diminati, lebih murah dari rokok produksi Indonesia. Seterusnya Purbaya meneruskan, ini adalah sebuah kebijakan yang aneh, di mana pemerintah, dia tidak mengatakan pemerintah, melakukan kebijakan tanpa mitigasi. Apa maksud Purbaya tanpa mitigasi? Sederhana yang dikatakannya, kalau seandainya kita belum bisa atau pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja dari pabrik rokok yang tutup gara-gara kebijakan yang kita buat, kita tidak boleh mengeluarkan kebijakan tersebut. Artinya, kalau seandainya pemerintah sudah siap menaikkan cukai rokok karena alasan kesehatan, kemudian pabrik rokok, gara-gara kebijakan pemerintah itu, banyak yang bangkrut, banyak pengangguran. Pengangguran itu sudah dimitigasi namanya oleh pemerintah. Jadi pengangguran yang keluar dari pabrik rokok itu akan disalurkan oleh pemerintah di pekerjaan baru. Digaji mungkin lebih tinggi dari pabrik rokok tersebut. Itu namanya mitigasi. Satu. Kemudian, kalau itu belum bisa kita lakukan, kita jangan membuat kebijakan apa-apa. Kalau bisa menurunkan, dengan diturunkan cukai rokok, bisa jadi uang masuk ke negara jadi lebih banyak, pengangguran tidak terjadi, mungkin lebih banyak lagi, karena rokok makin murah, makin banyak dibeli orang, cukai rokok diturunkan, malahan banyak yang beli rokok, banyak duit yang masuk ke negara. Oke. Kemudian satu lagi yang menurut Purbaya yang membuat kita ini agak ngeri dengan perkataan Firaunnya, dia mengatakan, lebih bagus saya hidupkan produksi di dalam negeri daripada saya menghidupkan dari luar negeri. Dengan kebijakan menaikkan cukai rokok itu sebetulnya kementerian yang lama itu menghidupkan produsen rokok dari luar negeri, bukan dari dalam negeri dibunuh. Lebih bagus saya menghidupkan di dalam negeri, kemudian membunuh yang di luar negeri. Itu dikatakan oleh Purbaya. Bagaimana tindakannya? Berikutnya, katanya, berikut ini, rokok-rokok ilegal akan saya sita, saya hentikan masuk, karena dia cukai kan di bawah Kementerian Keuangan, dan itu dibuktikan oleh Purbaya, menyita dan menghambat rokok-rokok ilegal yang masuk, ditangkapi, kemudian menambah cukai rokok yang dari luar negeri. Terbalik dari yang lama, rokok dalam negeri dicukai besar-besaran,
rokok dari luar negeri bea masuknya dikurangi. Sekarang dibalikkan itu oleh Purbaya, rokok dalam negeri tidak naikkan cukainya, rokok dari luar negeri dinaikkan bea masuknya. Ya, itulah yang dikatakan oleh Purbaya Firaun dulu. Ya, karena memang terbukti sampai sekarang Purbaya ini lebih pro kepada rakyat. Dia menjadi menteri bukan untuk dirinya, tapi untuk rakyat. Yang lama jadi menterinya, mungkin karena sekarang di Amerika, entah untuk siapa dia bekerja. Seharusnya seorang menteri itu bekerja untuk rakyat. Dalam ini menteri keuangan bekerja, kalau dalam sektor perokokan, dia bekerja untuk industri rokok di dalam negeri, bukan untuk industri rokok di luar negeri. Demikian saja. Terima kasih.